semua, siapa kita? Berapa kita? Berapa kita? Hari ini kita hadir di tengah Kabupaten Merangin ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kawan-kawan semuanya. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk kepedulian kita terhadap Kabupaten Merangin. Jika hari ini kita diam, maka Kabupaten Merangin dipastikan akan bobrok, hancur lebur. Karena apa? Persoalan pertama, tidak adanya fungsi pengawasan, fungsi legislasi yang ada di Kabupaten Merangin ini yang harusnya dijalankan oleh DPRD Kabupaten Merangin. Maka dari itu, jika Kabupaten Merangin ini kita diamkan, Dewan Perwakilan Rakyat hari ini diam, tidak ketahui, tidak bisa menjalankan tugasnya, maka kita pastikan Dewan Perwakilan Rakyat itu hanya sebagai penonton, hanya sebagai kacung. Betul kawan-kawan? Betul. Jadi kawan-kawan semuanya, ini adalah titik klimaksnya, tujuan akhir dari perjuangan kita hari ini. Kita harus mendengar, ingin menemui Ketua DPRD Kabupaten Merangin. Jangan hanya bisa Ketua DPRD Kabupaten Merangin itu, atau kita itu bergaya, sok-sokan. Jadi hari ini kalau memang beliau gentleman, datangi dan temui kita sebagai kawan-kawan. Kita perlu ketahui, hari ini begitu banyak kegiatan di Kabupaten Merangin ini, pembangunan yang harusnya sudah berjalan hari ini bahkan sudah selesai, itu tidak dijalankan. Dan ini adalah tugasnya DPR Kabupaten Merangin untuk memanggil dan menyarankan untuk melakukan pengawasan bagaimana kegiatan ini harus berjalan. Begitu juga adalah fungsinya sebagai anggaran atau budgeting. Mereka sudah terlibat, jangan-jangan kali-kali dalam urusan anggaran ini. Benar kawan-kawan? Betul. 63 juta masuk akal ini tadi. Kegiatan Jumat Berkah kami anggap makan lontong. Artinya sarapan pagi di rumah dinas bupati. Dengan anggaran 1 miliar 3 bulan. 3 bulan itu efektifnya 9 minggu lagi Pak. 9 minggu kita anggap 12 minggu. 12 minggu makanya jadi 83 juta. Masa itu disahkan? Kan tidak masuk akal, itu tidak rasional Pak Dewan yang terhormat. Tidak rasional itu. Jadi fungsi pengawasan Bapak di mana? Nurani Bapak sebagai Dewan di mana? Halo bagi dua be. Itu Pak. Ini cerita masyarakat Merangin. Banyak hal yang terjadi gara-gara APBD yang dianggapnya minus itu. Pertama, makan lontong masyarakat susah. Yang kedua, kawan-kawan kontraktor ini, kawan-kawan tidak cari kaya di situ Pak. Masa sudah bayar? Fisik diminta 100%. Bayar ditunda. Punya hati nggak Bapak ini? Nggak punya. Bapak yang pegang palunya. Sementara vaksinator tidak dibayar sampai sekarang. Sementara kita enak-enak makan lontong 83 juta per minggu. Kawan-kawan ASN, kalian tidak dibayar 3 bulan TPP. Banyak yang ngeluh Pak. Banyak yang ngeluh. Mohon maaf, gaji sudah di bank, yang diharapkan cuma TPP. Tapi hari ini Bapak jalan-jalan ke sana. Bukti kemarin, rekan-rekan PWI yang audiensi. Ketua DPR di Muara ini kok bisa tanda tangan? Ada apa ini? Jadi sudah tidak jelas lagi. Ketua DPR tanda tangan surat tidak jelas. Wakil bupati tanda tangan bupati, wakil bupati. Sudah ada kong kali kong. Ada baiknya hari ini sekarang kita tidak bisa berdebat di sini. Ayo kita ke dalam. Kita ke dalam, ke ruang rakyat kita. Ke ruang wakil rakyat kita yang istimewa. Mari kita berdiskusi dulu. Kita bedah APBDP ini. Kita bedah. Kalau memang tidak memungkinkan, batalkan Pak. Masih ada waktu, sekarang masih evaluasi.
Kawan-kawan ini tidak ada masyarakat yang bodoh, Pak. Rata-rata sarjana ini. Tidak ada masyarakat bodoh. Artinya masyarakat tahu persoalan ini. Sekarang mari kita ke dalam. Kita tidak minta nego di sini, kita juga tidak minta keterangan di sini. Kami mau duduk di, kami nak merasa juga duduk di kursi empuk. Kan? Kita nak merasa juga di kursi empuk tu. Kita berunding di situ. Kami tidak ada minta lontong dah. Kita runding baik. Kalau memang ini bermanfaat untuk rakyat Merangin, kalau ini yang kami perjuangkan bermanfaat untuk rakyat Merangin, tolong dievaluasi. Saya pikir demikian, ya. Oke, kita masuk ke dalam. Pak Ketua, kita masuk ke dalam. Kalau tidak juga masuk ke dalam, dengan hitungan 3 masuk semua. Hah? Oke, 1. Ayo, kita masuk. Kita tidak ada runding ke sini. Kita tidak ada runding ke sini. Silakan. Tunggu dulu. Melihat dan kawan-kawan, izinkan kami seluruh rekan-rekan anggota koordinasi dulu mengenai ruang paripurna. Tentu di sini juga ada aturan. Memang ini rumah rakyat, rumah kita semua. Kita sayangi rumah kita sendiri. Kalau kita mau menghancurkan rumah kita kan tidak mungkin. Kami tidak menghancurkan. Kami tidak menghancurkan. Kami sayang dengan rumah kami. Kami ngajak berunding dalam. Siapkan nanti bersama teman-teman. Mohon kami minta beberapa menit Bang Malios biar kami koordinasi dulu. Terima kasih. Oke, kita tunggu berapa menit? Berapa menit? Ada memang porsi yang mereka turun. Misalnya tadi dana bos kita juga turun gitu. Kenapa itu turun? Nah, saya kira ini porsi ini pemerintah pusat sudah menghitung. Saya kira bukan cuma untuk Merangin, tapi memang porsi yang kita tahu yang untuk Merangin sudah turun. Saya lanjut Pak ya, Pak. Terkait dengan transfer dana dari pusat maupun provinsi. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwasanya kegiatan fisik maupun non fisik, khususnya fisik, kita ketahui bahwasanya hari ini banyak sekali yang belum berjalan, ya kan? Kalau kita katakan bicara masalah ditayangnya suatu kegiatan ini sudah, namun kegiatan itu hari ini tidak bisa dijalankan, bahkan perencanaan yang sudah kita ketahui itu sangat sekali, banyak sekali dari OPD itu sangat terlambat. Itu satu. Terus yang kedua, apakah transfer dari pusat ini ada keterlambatankah? Atau memang dana yang sudah ada tidak bisa dikelola? Nah, sehingga kegiatan-kegiatan khususnya yang fisik kita ketahui sampai hari ini itu kan banyak yang belum berjalan. Nah, ini kan efek, sehingga efeknya terjadi dan yang bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya, ya kan? Kalau kegiatan ini berjalan, pembangunan sudah berjalan karena dananya ada kan gitu. Nah, hari ini kan dananya bisa dipastikan tidak ada. Mungkin dari BPKD sudah tahu betul itu, dan OPD semua sudah mengakui. Hari ini kami tidak dapat konfirmasi dan sebagainya, sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah ada itu tidak berjalan. Nah, ini yang kami pertanyakan. Sebentar, Wak. Itu ada poin berapa itu? Poin 4. Ya, artinya kita beri kesempatan. Tadi masalah dana transfer. Karena pemenurun sudah dijelaskan. Kemudian bukan kita Merangin baik. Ya. Kemudian yang panen sekarang yang daerah tambang. Mungkin di Migas dan Batubara. Kemudian kita beri lagi kesempatan untuk dia menjelaskan tentang APBD ini, tentang belanja. Nah, APBDP. Masih ada satu komponen lagi yang perlu kami sampaikan, ada pendapatan hibah. Pendapatan hibah ini merupakan kegiatan di perusahaan daerah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kita masukkan pendapatan hibahnya di awal agar PDAM bisa melakukan penyambungan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Kemudian di akhir tahun Kementerian Keuangan
akan mentransfer seberapa besar yang terpasang dari target 2 miliar ini. Jadi ini tidak ada penambahan di APBD perubahan karena memang ini sudah dihitung dari awal oleh perusahaan daerah air minum pertama ini. Jadi ini perlu. Nah, dari sisi pendapatan yang awalnya 1,3 triliun di APBD perubahan menjadi 1,13 triliun 22 miliar. Ada kenaikan 17,3 miliar. Nah, kenaikan ini itu yang tadi dari sisi pendapatan PAD, pendapatan dana transfer dan dana hibah ada plus minus di situ. Makanya ada muncul plus 17,3. Nah, plus ini seperti yang disampaikan, kenaikan ini merupakan kenaikan yang pertama yang sudah memang bersifat khusus ya. Misalnya bantuan keuangan untuk desa kelurahan itu sudah peruntukannya sudah jelas. Kemudian apa tadi yang naik, kemudian yang turun juga. Saya kira itu penjelasan dari pendapatan. Nanti dari belanja akan kepala bendahara ini juga bisa untuk bantu jelaskan. Saya kira itu. Intinya kawan-kawan, berarti kita sepakat ya tentang transfer dana dari pemerintah pusat, kita sepakat dan kita pahami bahwa memang ini berkurang, ya bang ya. Sepakat atau tidak? Sepakat atau kita minta penjelasan lagi kenapa berkurang? Mohon izin pimpinan, ini masih terkait dengan terakhir tadi Pak Beri menyampaikan terkait dengan hibah SR di PDAM. Bisa itu di agak diperjelas seperti apa itu? Mohon izin Pak Waka 2 TPD Pak Guzaludin menjelaskan. Baik, kawan-kawan, terhadap hibah air minum di PDAM itu program pemerintah pusat yang sudah 2 tahun lebih. Kita akan ada program di pemerintah pusat untuk masyarakat tidak mampu di perkotaan. Ini ada 2, yang pertama di PU, untuk pedesaan di PU, untuk